Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sunaya Agita Ginting. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan metode Cummins clustering yang diimplementasikan dengan RapidMiner. Di sini saya sudah menyiapkan data yang dimana dataset yang saya gunakan adalah data minuman kemasan yang saya cari dan susun sendiri. Dan dataset ini memiliki 16 jenis minuman seperti Pocari Sweat, teh botol, Milo, dan lain sebagainya. Di sini pada dataset ini atribut-atribut yang saya gunakan dalam analisis adalah gula, protein, lemak, energi total, dan harga. Dan pada kolom nama minuman, di sini saya jadikan sebagai ID agar dia tidak terhitung di dalam clustering. Dan kemudian saya akan share. Nah, kemudian tujuan dari analisis ini adalah untuk melompokkan minuman berdasarkan kandungan gizi, kandungan gizi dan harganya, sehingga kita dapat mengetahui pola atau segmen minuman di pasaran. Di sini saya menggunakan algoritma Cummins clustering, yaitu algoritma supervised learning yang akan digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan kemiripan nilai atributnya. Dan pada percobaan ini saya menentukan jumlah cluster sebanyak 3 atau K sama dengan 3. Nah, kemudian kita dapat lihat di RapidMiner, di sini saya menggunakan read CSV yang dimana read CSV ini berfungsi untuk mengambil dataset dari file yang sebelumnya saya buat. Kemudian di sini ada set role yang dimana set role ini mengatur kolom nama minuman sebagai ID. Nah, kemudian di sini ada numerical to real yang dimana numerical to real ini berfungsi untuk mengubah semua data numerik ke tipe real atau desimal. Nah, kemudian di sini ada normalize, di mana normalize ini menstandarkan skala semua atribut menjadi 0 sampai 1 menggunakan metode metode min-max. Nah, kemudian di sini ada clustering, di mana clustering ini berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam 3 cluster. Nah, kemudian di sini ada cluster visualizer yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan hasil cluster dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, kemudian kita bisa runkan. em, ini kita dapat lihat ketika kita jalankan. Maka em, terlihat hasil dari ketiga klaster yang kita buat sebelumnya. Di sini pada klaster 0 ada terdapat 10 items, klaster 1 ada 4 items, klaster 2 ada 2 items, dan jumlah dari atau total dari item tersebut ada 16. Nah, kemudian pada folder view, di sini ada terdapat isi dari setiap klasternya. Nah, pada cluster 0 itu ada Pocari Sweat, teh botol, Cimory Squeeze, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada cluster 1 itu ada Milo, Ultramilk, Nescafe, dan Golda. Kemudian ada cluster 2 ada Aqua, ya Aqua dan Yakult. Kemudian kita dapat lihat em, kemudian kita dapat lihat di central table. Nah, di sini itu em, adalah rata-rata dari setiap klaster, seperti rata-rata gula pada klaster 0, rata-rata gula pada klaster 1, dan rata-rata gula pada klaster 2. Nah, di sini ada negatif di mana eh, di sini kenapa dia negatif? Berarti dia di bawah rata-rata. Seperti misalnya pada klaster 0, protein pada klaster 0 itu di bawah rata-rata. Nah, kemudian juga sama seperti lemak, lemak pada klaster 0 itu di bawah rata-rata. Jadi kesimpulannya em, pada klaster pada klaster 0 ini adalah minuman yang tinggi energi, lemak, ataupun protein, yang dimana bisa dikatakan mereka masuk ke kelompok susu atau energi yang tinggi. Nah, kemudian ada klaster 1, yang dimana klaster 1 ini berisi minuman ringan seperti Pocari Sweat, teh botol, dan lain sebagainya. Ini pada klaster 1 ini dia itu minuman dengan gula yang tinggi tapi rendah protein dan lemak dan memiliki harga yang bervariasi. Nah, kemudian di sini
ada klaster 2 yaitu Aqua dan Yakult. Dan di mana klaster 2 ini adalah minuman rendah kalori atau harga. Nah, di sini ketika kita klik cluster model visualizer yang dimana yang kita gunakan pada desain, em, dia hasilnya sama tetapi dia lebih em, agar terlihat rapi tampilannya. Di sini kita dapat lihat cluster 0 lemaknya di bawah rata-rata. Kemudian ada protein yang dimana dia hasilnya di bawah rata-rata dan harganya di atas rata-rata. Nah, kita lihat di sini ada cluster 1 juga dia di atas rata-rata lemaknya, kemudian protein di atas rata-rata dan energi totalnya di atas rata-rata. Dan kemudian kita dapat lihat cluster 2 harganya em, di bawah rata-rata 100% dan lemaknya juga kita lihat di bawah rata-rata dan energi totalnya di bawah rata-rata. Em, jadi kesimpulannya, em, menggunakan Kamins di Rapid Mana sangat efektif untuk mengelompokkan data tanpa supervisi. Dan dari data minuman ini kita dapat mengetahui segmen produk berdasarkan kandungan gizi dan harga. Demikian presentasi saya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya.